warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, selamat datang. Pada video kali ini, kita akan mempelajari hal yang sangat menarik dari masa Khalifahan Bani Umayyah di Andalusia. Dinasti ini memberikan kontribusi yang besar terhadap sejarah dan perkembangan Islam di wilayah ini pada masa kejayaannya. Islam pertama kali masuk ke Eropa melalui semenanjung Iberia, kemudian menyebar di Andalusia yang saat ini menjadi Spanyol. Ada juga wilayah Gibraltar, Portugal, Andorra, dan sedikit di wilayah Perancis. Masuknya Islam di sana diperkirakan pada 711 Masehi atau awal abad ke-8. Penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Saat itu, Khalifah Walid memerintahkan Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, dan Tariq bin Malik untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Andalusia. Peristiwa Khalifahan Bani Umayyah di Andalusia adalah sebuah periode sejarah yang dimulai pada awal abad ke-8 ketika tentara Islam dari Khalifahan Bani Umayyah di Damaskus berhasil menaklukkan semenanjung Iberia atau saat ini menjadi Spanyol dan Portugal dari kerajaan Visitor. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus yang menjadi salah satu provinsi dari Khalifahan Bani Umayyah. Bersama para pasukannya, mereka berhasil menaklukkan Andalusia dan menjadikannya sebagai pusat peradaban Islam di Eropa. Salah satu faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima oleh rakyat Andalusia adalah tidak adanya paksaan untuk memeluk Islam. Selain itu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dilindungi haknya oleh negara. Masa kejayaan Islam di Andalusia terjadi ketika salah satu keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman I pergi ke Andalusia saat kejatuhan dinasti Umayyah di Timur Tengah. Abdurrahman mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi, menempatkan dirinya sebagai khalifah kekuasaan tersebut. Di masa kepemimpinan dinasti Umayyah Andalusia, perkembangan Islam dapat dilihat dari didirikannya Masjid Cordoba, penegakan hukum Islam, pembaruan dalam bidang militer, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, pembaruan kota, dan sejahteranya perekonomian masyarakat kala itu. Lalu banyak juga ilmuwan, filsuf, sastrawan, arsitek, dan seniman yang terkenal di dunia berasal dari Andalusia. Dapat diketahui bahwa penaklukan Afrika Utara adalah batu loncatan bagi kaum muslimin untuk menguasai wilayah Spanyol. Ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Ibnu Nusair. Tariq dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan menaiki 40 kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tariq menang dan kembali ke Afrika Utara dengan membawa banyak harta rampasan. Termotivasi oleh keberhasilan Tariq dan krisis kekuasaan dalam kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusair mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol yang berada di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pada tanggal 19 Juli 711 Masehi, Tariq berhasil mengalahkan Raja Roderick. Selanjutnya, Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemenangan yang diperoleh oleh Tariq bin Ziyad merupakan jalan lapang untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa bin Ibnu Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Masa kepemimpinan pertama di Spanyol diawali oleh Abdurrahman I yang dijuluki seorang amir atau gubernur. Abdurrahman I dikenal sebagai pendiri era keemasan Islam di Spanyol dan membuka jalan bagi kemajuan peradaban Islam di wilayah ini bagi masa depan. Pemerintah setelah Abdurrahman adalah Hisham I, Hakam I, Abdurrahman al-Ausat, Muhammad ibnu Abdurrahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad.
Hadirnya dinasti Umayyah di Andalusia memberikan kemajuan yang sangat besar sehingga sangat menginspirasi Eropa untuk bangkit dari keterpurukannya. Peradaban dinasti Umayyah ini memberikan banyak pengaruh baru dalam berbagai dimensi. Yang pertama, dalam dimensi politik. Pada masa pemerintahan Abdurrahman I, beliau melakukan pemindahan ibu kota dari Toledo ke Cordova serta melakukan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 badan, yakni adalah yudikatif, perpajakan, dan sipil. Yang kedua, membentuk pasukan polisi untuk menjaga keamanan masyarakatnya. Yang ketiga, pembentukan polisi rahasia yang memberikan rasa aman kepada negara dan pemerintahannya. Yang kedua, dalam dimensi ekonomi. Dalam dimensi ini, mereka memberikan kemajuan perekonomian dinasti Umayyah. Yang pertama, memiliki lembaga pemerintahan yang independen. Kedua, Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Ketiga, adanya reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus. Keempat, ada ketiga pihak, yaitu pengusaha dan ulama dan penguasa, yang dimana para pengusaha memberikan support pendanaan dan ulamalah yang fokus dalam menciptakan karya-karya terbaik mereka karena segala kebutuhannya akan ditanggung oleh para penguasa. Yang terakhir adalah perindustrian dan kelautan yang dikembangkan dengan sangat pesat dengan munculnya berbagai macam industri. Yang ketiga, dalam dimensi sosial. Yang pertama, mencetak koin emas sebagai alat transaksi yang sah. Yang kedua, perbaikan dalam bidang pertanian dan perindustrian dengan membuat kebijakan memperbaiki kondisi tanah dengan cara sistem irigasi ilmiah. Yang keempat, dalam dimensi budaya. Yang pertama yaitu menjadikan ibu kota sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan untuk menarik cendekiawan untuk datang. Yang kedua, popularitas Universitas Cordova menyebabkan banyaknya penuntut ilmu yang tertarik dan belajar di sana. Yang kelima, dari segi dimensi membangun benteng di sekeliling kota dan istana agar dapat terhindar dari serangan musuh. Yang kedua, menggali danau yang airnya dari pegunungan dan disalurkan dengan pipa-pipa ke istana-istana, ke rumah-rumah penduduk, parit-parit, kolam-kolam, dan lahan-lahan pertanian yang ada. Yang ketiga yaitu membangun masjid, selanjutnya membangun jembatan Cordova yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas sosial dan ekonomi masyarakatnya. Selanjutnya mendirikan Universitas Cordova dan universitas-universitas lainnya di Spanyol. Dan terakhir yaitu pembangunan perpustakaan yang besar yang berisikan 400.000 judul buku untuk menunjang peningkatan ilmu Kita pengetahuan. akan masuk membahas pada aktor utama dan aktor pendukung pada masa Khalifahan Bani Umayyah di Andalusia. Berikut adalah foto-foto aktor yang terlibat pada masa Khalifahan Bani Umayyah di Andalusia. Pada masa Khalifahan Bani Umayyah di Andalusia, aktor utamanya adalah penguasa Bani Umayyah yang menguasai wilayah tersebut. Sementara aktor pendukungnya melibatkan para gubernur, ulama, dan masyarakat yang mendukung kebijakan penguasa. Aktor utama di sini adalah Khalifah Walid, Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad, Tarif bin Malik, dan Abdurrahman I. Abdurrahman I di sini merupakan salah satu Khalifah Umayyah pertama di Andalusia. Sementara aktor pendukungnya bisa mencakup seperti tokoh Abdul Hakam I, Abdurrahman II, dan tokoh. Selanjutnya kita masuk ke tantangan, yang mana melihat permasalahan ini muncul tantangan-tantangan yang terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Yang pertama, melakukan adaptasi dan penyesuaian lingkungan saat pertama kali masuk ke wilayah Andalusia, dikarenakan mayoritas agama Katolik, sehingga adanya pembawaan yang dilakukan oleh khalifah dengan membawa ajaran agama Islam. Yang kedua, adanya pemberontakan dan perselisihan di internal yang dimana itu mengancam stabilitas pemerintahan. Contohnya terjadi pemberontakan di masa Hakim I. Ketiga, adanya pemberontakan yang terjadi dari eksternal berupa serangan di kerajaan Kristen di utara seperti kerajaan Asturias dan kerajaan Leon. Ini bisa mempersulit Umayyah dalam mempertahankan wilayahnya. Yang keempat, kemudian di masa Abdullah, dikarenakan banyak pemberontakan dan gangguan yang dilakukan bukan hanya oleh orang Spanyol namun oleh bangsawan Arab. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi. Melihat permasalahan itu, tentu Bani Umayyah mengeluarkan strategi untuk tetap menjaga kestabilitas di wilayahnya. Yang pertama, adanya diplomasi yang dilakukan oleh penguasa dan pemimpin politik untuk menjaga hubungan dengan kerajaan Kristen di utara. Yang kedua, pembangunan benteng untuk melakukan pertahanan yang kuat. Yang ketiga, pemeliharaan budaya dan ilmu pengetahuan, yang dimana hal ini menjadikan Bani Umayyah sebagai pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Yang keempat, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus.
Selanjutnya kita masuk ke prospek kebasilan, yang dimana pada prospek ini para aktor dalam menjalankan Bani Umayyah di Andalusia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang beragam. Yang pertama, kualitas kepemimpinan, yang dimana kesuksesan kekhalifahan dan Bani Umayyah di Andalusia sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan para khalifah dan gubernur. Yang kedua, faktor internal dan eksternal, yang dimana para penguasa Bani Umayyah harus mampu mengatasi pemberontakan internal dan serangan dari kerajaan Asturias, suku-suku Barbar, dan kekaisaran Romawi di timur. Yang ketiga, dukungan dari masyarakat, yang dimana kesuksesan masa kekhalifahan juga sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Yang keempat, manajemen keuangan dan ekonomi, yang dimana keberhasilan kebijakan ekonomi dan manajemen keuangan juga merupakan faktor penting dalam prospek keberhasilan di Bani Umayyah. Selanjutnya kita masuk ke kontribusi positif. Apa kontribusi positif yang telah dilakukan oleh masa kekhalifahan Bani Umayyah? Berikut ada beberapa kontribusi positif dari masa tersebut. Yang pertama, mereka menyebarkan agama Islam dan budaya Arab ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia. Yang kedua, mereka membangun peradaban yang maju dalam beberapa bidang seperti arsitektur, sastra, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Yang ketiga, mereka mengembangkan sistem administrasi dan pemerintahan yang efektif seperti Departemen Pencatatan, Pelayanan Pos, pengelolaan keuangan, dan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang keempat, mereka mempromosikan perdamaian dan kerjasama antara negara-negara Islam dan non-Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemimpinan Bani Umayyah memberikan banyak dampak positif karena adanya begitu banyak kontribusi dalam kemajuan peradaban Eropa dan memberikan perkembangan baru dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Walau sangat disayangkan dalam kepemimpinan Hisham II terjadi penyebaran agama yang dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan, yang dimana seharusnya penyebaran agama dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan seharusnya tetap bertoleransi terhadap semua agama yang ada di Andalusia.